menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, di sini Ibu sudah membuat arti daripada elastisitas permintaan, yaitu ukuran perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran perubahan jumlah barang ditawarkan akibat perubahan harga barang tersebut. Nah, di sini kita nanti akan membandingkan antara perubahan harga dengan perubahan kuantitas atau jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan. Nah, kemudian di sini juga sudah ada kita lihat rumus dari elastisitas permintaan, di mana ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. Atau dalam hal ini kita bisa juga membuat delta Q itu kita rubah menjadi Q2 dikurang Q1, sedangkan delta P kita rubah menjadi P2 dikurang P1 dikali P1 per Q1. Nah, sini sudah ada keterangannya. ED itu elastisitas permintaan, D itu dari kata demand ya anak-anak, permintaan. Nah, delta Q perubahan jumlah permintaan, sedangkan delta P perubahan harga. Q1 bisa kita buat dengan jumlah permintaan awal atau yang mula-mula, sedangkan Q2-nya jumlah permintaan kedua. P1-nya harga awal, P2-nya harga yang kedua. Nah, begitu juga dengan elastisitas penawaran, rumusnya hampir sama dengan ya elastisitas permintaan. Hanya di sini kita simbolkan dengan AS dari kata supply, ya penawaran. Jadi di sini kamu perhatikan rumus keduanya ya sama. Hanya kalau di dalam penawaran Q-nya itu adalah jumlah penawaran awal untuk Q1, sedangkan Q2 itu jumlah penawaran yang kedua. Itu kalau untuk penawaran ya anak-anak. Nah, dalam hal ini nanti tanda negatif dalam elastisitas dapat kita abaikan, karena sesuai dengan hukum permintaan, jika harga naik ya jumlah permintaan biasanya berkurang, dan jika harga turun jumlah permintaan biasanya bertambah. Nah, jadi dia berbanding terbalik ya, sehingga nanti dalam elastisitas permintaan biasanya nilainya itu tetap negatif, tapi dalam hal ini nanti bisa tanda negatif itu kita abaikan. Oke anak-anak, nah itu rumusnya ya. Nah, yang berikut kita lihat ada contoh ya. Di sini sudah Ibu buat contohnya. Pada saat harga 5.000, jumlah permintaan terhadap barang Z itu 40 kg. Ketika harga naik jadi 5.700, jumlah permintaan menjadi 35 kg. Nah, di sini kamu lihat harga naik, permintaannya berkurang. Ya. Nah, dalam hal ini kita buat dulu apa yang diketahui, ya Nana. Nah, di sini kita buat diketahui. Itu ya. Nah, harga awal itu tadi kita simbolkan dengan P1. Ya, 5.000. Kemudian jumlah permintaan terhadap barang Z 40 kg. Nah, ini mengikut ya. Ini P1. Nah, ini biasanya Q1. Ya, perhatikan ya anak-anak. Kemudian harga naik menjadi 5.700. Nah, harga naik atau nanti harga turun itu kita simbolkan dengan P2, harga kedua. Ya, 5.700. Nah, di sini kebetulan naik ya. Jadi nanti kalau dia pun turun itu berarti kita buat sebagai P2. Nah, kemudian mengikut jumlah permintaan yang kedua itu kita simbolkan dengan Q2. Nah, ya, paham ya? Dari situ kita lihat. Kemudian yang ditanya itu elastisitas permintaan. Nah, baik, kemudian kita jawab. Kita masukkan rumus yang tadi, di mana ED sama dengan
ya, delta Q per delta P kali P1 per Q1. Jadi gampang saja ya anak-anak. Perubahan Q itu tadi bisa kita buat Q2 dikurang Q1. Delta P tadi P2 dikurang P1. Jadi kali P1 per Q1. Nah, jadi kamu tinggal masukkanlah ke rumusnya. Q2 tadi yang mana? Ya, yang ini 35. Jadi sama dengan 35 kurang, ya, Q2-nya tadi ini 35. Ya, jadi buat sini 35 kurang Q1-nya yang mana? Ya ini, yang 40, ya. Kurang 40 per P2 yang mana? Ya ini, yang 5.700. 5.700 kurang P1-nya yang mana? Yaitu yang 5.000, ya, 5.000. Nah, kali, ya, P1 mana? Ya, 5.000 per Q1 yang mana? Ya, 40. Nah, udah. Nah, di sini kemudian, nah, kalau kita kurangkan ini tentu negatif, ya, tapi tadi tanda negatif bisa kita abaikan, ya. Jadi 5 per ini kurang ini 700 kali, nah, ini tetap 5.000 per 40. Bisa kita kecilkan atau hilangkan nolnya boleh, atau langsung kalikan juga boleh, ya. Ini kurang ini habis, ya. Nah, 5 kali 5 25 per 7 kali 4 28. Ya. Nah, inilah hasilnya elastisitas permintaannya. Nah, kalau 25 per 28 itu kalau kamu perhatikan ini tentu lebih kecil dari 1. Nanti kalau berdasarkan jenis-jenis elastisitas permintaan, kalau dilihat dari hasil yang kita peroleh ini, ya itu nanti kita katakan elastisitasnya lebih kecil dari 1, ya. 25 per 28 itu kan lebih kecil dari 1. Ini jenisnya kita sebut nanti inelastis. Nanti ada 5 jenis, ya, daripada elastisitas permintaan itu sendiri. Nah, begitu anak-anak, ya. Begitu juga dengan penawaran. Jadi sama saja, nanti kamu buat dulu P1-nya berapa, Q1-nya berapa, P-nya 2, Q2-nya juga berapa. Oke anak-anak. Nah, demikian dulu perhitungan elastisitas permintaan. Jadi perhitungan elastisitas penawaran sama juga dengan perhitungan elastisitas permintaan. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Demikian tadi anak-anak video tentang pembelajaran mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kamu semua dan dapat menghitung dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada video pembelajaran